Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bang Aldekus dan terima kasih aku ucapkan kepada teman-teman semua yang masih tetap setia menantikan video-video terbaru dari Bang Aldekus. Mudah-mudahan kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang dari satu apapun, masih diberikan berkah kesehatan, berkah umur, kemudian masih diberikan kekuatan untuk bisa menjalani aktivitas sehari-hari dan menghadapi segala tantangan dan rintangan dalam hidup ini. Amin. Baik teman-teman, kita masih tetap membahas tentang seputaran pinjaman online karena semakin hari semakin banyak orang yang masih tetap ketakutan dengan ancaman-ancaman dan resiko-resiko yang akan mereka tanggung dengan sikap atau dengan situasi gagal bayar, sikap cuek, sikap nggak mau peduli lagi karena kondisi sebenarnya. Dan pasti aku yakin teman-teman yang saat ini sedang menyaksikan video ini dan mengetahui atau mungkin temennya teman kalian gitu ya yang tahu masih dalam kondisi terjerat pinjaman online itu pasti awalnya adalah karena kebutuhan. Nah, jadi pasti teman-teman semuanya pernah melihat atau pernah mendengar kata-kata seperti ini. Kalau dia pinjaman online ilegal nggak usah dibayar. Kenapa nggak usah dibayar? Emang ada dasar hukumnya? Atau boleh? Boleh nggak sih? Atau memang boleh? Kalau yang ilegal itu tidak usah dibayar. Siapa yang bilang? Dan apa dasar-dasarnya? Nah, jadi di sini aku pengen berbagi informasi kepada teman-teman supaya tidak salah dan tidak buta terhadap peraturan-peraturan yang bisa melindungi para debitur, yang bisa melindungi teman-teman yang sedang terjerat dengan pinjaman online, itu mampu dan mengetahui tentang dasar hukumnya. Jadi sekarang ini sebenarnya pemerintah sedang masih perang ya. Kita pakai kata perang sebenarnya. Ini sebenarnya itu bukan perang yang seperti Rusia dan Ukraina, tapi perang melawan perusahaan pinjol ilegal. Makanya teman-teman kalau sedang membuka aplikasi TikTok atau short video atau melihat sebuah artikel itu ada yang menyatakan bahwasanya pinjaman online ilegal tidak usah dibayar, dan potongan-potongan videonya, cuplikan-cuplikan video itu banyak tuh tersebar di TikTok, di snack video, kemudian di short video, ketik aja pinjol pasti keluar juga tuh. Nah, kita langsung masuk ke pembahasannya. Kenapa muncul kalimat pinjaman online ilegal itu tidak usah dibayar? Ternyata memang itu yang menyatakan adalah dasar hukum. Dasar hukum ya, dasar hukum KUP. Jadi dasar hukumnya adalah pasal 13 Kitab Undang-Undang Perdata. Nah, apa isinya? Itu bisa teman-teman lihat atau searching di Google. Ini penjelasan dari Bapak Tongam ya sebagai Satgas Waspada Investasi. Jadi sebenarnya pinjaman online itu yang masih terindikasi ilegal itu sebenarnya tidak diakui oleh pemerintah, tidak diakui oleh negara. Kenapa? Karena tidak termasuk ke dalam daftar administrasi pemerintah atau OJK. Nah, sebenarnya perjanjian pinjaman online yang tertera di aplikasi-aplikasi, biasanya itu kalau misalnya kita buka aplikasi pinjaman online kemudian ada niat ingin mengajukan, di situ mereka tuh ada bikin sebuah perjanjian yang kita harus membacanya, kemudian kita harus klik menyetujui gitu ya. Jadi kalau misalnya perjanjian dalam hal pinjol ini mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pihak OJK, mungkin ini masih bisa diakui oleh pemerintah dan itu termasuk kategori legal ya. Nah, kenapa pinjaman online itu ada yang legal dan ilegal? Kita bahas yang ilegalnya dulu ya. Jadi kalau misalnya yang ilegal itu karena tidak terdaftar dalam administrasi pemerintah maupun OJK. Jadi sehingga ketentuan para pihak dalam hukum perdata dinilai tidak sah. Jadi maksudnya begini. Jadi
perjanjian-perjanjian yang ada di antara pihak kreditur dan debitur itu tidak tidak diakui, tidak mengikuti aturan OJK. Oleh sebab itu, aplikasi pinjaman online itu bisa masuk dalam kategori ilegal. Kemudian perjanjian-perjanjian antar pihak kreditur dan debitur itu kan gini. Kalau perjanjian yang tertera di dalam sebuah aplikasi itu kan yang dibuat oleh pihak kreditur dan pihak debitur hanya membaca sebelum melakukan pinjaman itu membaca. Nah, itu kan yang buat itu hanya satu pihak. Pihak pertama itulah kreditur, pihak keduanya debitur. Kan tidak ada kesepakatan. Kalau aku bilang bukan kesepakatan tapi keterpaksaan karena kebutuhan, jadi terpaksa harus setuju. Gitu. Nah, ini yang harus ditata ulang lagi, harus diatur lagi bahwasanya pinjaman online ilegal itu harus ikut aturan OJK. Status ilegal juga membuat perusahaan pinjol tidak diakui sebagai objek hukum perdata. Nah, jadi yang ada sanksi hukumnya itu bukan hanya debitur. Sanksi hukum juga itu berlaku kepada aplikasi pinjaman online. Jadi perusahaan aplikasi pinjaman online itu juga bisa tersangkut, bisa juga tersandung dengan hukum perdata dan pidana. Pidananya ilegal, perdatanya hutang piutang atau pinjam meminjam. Untuk berikutnya di sini dijelaskan oleh Pak Tonggam itu dari sudut pidana, pinjol ilegal ini juga melakukan pemerasan di pasal 368 KUHP dan perbuatan tidak menyenangkan pasal 335 dan juga pelanggaran Undang-Undang ITE dan perlindungan konsumen. Nah, kenapa ini terjadi? Karena memang kenyataannya debt collector atau desk collection pinjaman online ilegal itu menagih dengan cara yang tidak benar, dengan cara menyebarkan foto-foto yang sudah mereka edit, kemudian menyebar fitnah, kemudian mengancam dan merusak kenyamanan masyarakat, terutama yang sudah menggunakan pinjaman online. Sehingga penegasan bagi masyarakat yang sudah terlanjur meminjam pinjaman online ilegal yang tidak perlu membayar karena dari sudut hukum pidana dan perdata sudah tidak memenuhi syarat. Nah, itu dia dasar hukumnya. Jadi tidak perlu membayar. Caption-caption yang pernah teman-teman lihat di TikTok atau yang di media sosial lain itu dasar hukumnya adalah seperti ini yang sudah aku bacain tadi. Nah, ini teman-teman bisa lihat di kontan.co.id. Ya, jadi wawasan ini harus kita tambah supaya bisa memberikan penjelasan seterang-terangnya kepada teman-teman yang saat ini sedang frustasi ya, memikirkan pinjaman online dan melihat berita sana sini mana yang benar dan mana yang tidak benar, mana yang membuat Anda tenang, mana yang bisa memberikan Anda solusi atau hanya sekedar menghibur hati supaya Anda tenang sementara saja. Jadi dasar hukumnya pinjaman online ilegal tidak perlu dibayar adalah ini. Ya, mereka tidak terdaftar dalam administrasi pemerintah. Kemudian perjanjian antar pihak itu pihak pertama dan pihak kedua atau pihak kreditur dan debitur itu tidak sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh OJK. Ya. Kemudian pasal 33 apa tadi? Nih. Kemudian pasal 368 KUHP perbuatan tidak menyenangkan pasal 335. Jadi melakukan pemerasan itu melanggar pasal 368 KUHP dan perbuatan tidak menyenangkan itu melanggar pasal 335. Kemudian ada pasal pelanggaran Undang-Undang ITE dan perlindungan konsumen. Berarti pihak aplikasi pinjol itu kalau mau digugat, kalau mau diadukan, mereka akan kena pasal berlapis. Sedangkan pihak debitur, apa sanksinya? Sanksinya hanya perdata. Kemudian tidak akan dipenjara.
ya, tidak akan dipenjara. eh, Resikonya adalah blacklist. Blacklist, hanya blacklist. Ya, belum pernah kita dengar ada orang keluar dari penjara itu hanya gara-gara tidak membayar pinjaman online. Oke. Kemudian apa yang membuat kalian masih takut dengan debt collector itu? Pertama, rasa malu. Karena tetangga-tetangga pasti akan mengetahui bahwasanya kita punya hutang. Tanya dulu tetangganya punya hutang atau enggak. Walaupun mereka tidak punya hutang di pinjaman online, tapi setiap kita pasti memiliki pinjaman atau hutang. Jadi jangan terlalu merasa sok bersih lah ya kalau ada tetangga-tetangga yang nyinyir ataupun orang-orang yang suka menceritai tentang eh, keadaan dan kondisi kita. Ya, jadi kalau misalnya ada debt collector yang datang, ya diajak ngobrol, ceritakan kondisi Anda dalam kondisi yang sebenar-benarnya. Dan kalau belum punya uang, jangan pernah menjanjikan kapan Anda akan membayar. Jangan bikin tanggal, jangan buat perjanjian tanggal berapa, bulan berapa, dan tahun berapa Anda akan membayar hutang pinjaman online tersebut. Kalau dia ilegal, itu 90 hari mereka tidak boleh lagi menagih. Ya, itu aturannya. Dan sekarang aku baru dengar dan ini aku belum bisa pastikan benar atau enggak, tapi ini masih ngobrol-ngobrol dengan teman-teman yang sama lah pembahasannya tentang pinjaman online. Itu sekarang debt collector itu bukan hanya 90 hari, tapi di 120 sampai batas 120 hari masih boleh menagih. Dan apabila jumlah pinjaman pokok dan bunga pinjaman itu sama besarnya, maka tidak boleh lagi ditagih. Ya, mereka hanya tinggal melaporkan debitur itu ke BI checking atau slik OJK bahwasanya si debitur ini sudah masuk ke dalam daftar blacklist. Jadi hanya blacklist, sanksinya tuh resikonya hanya blacklist di BI checking. Jadi Anda tidak dapat lagi mengajukan kredit apapun yang bersangkut paut dengan proses BI checking, kecuali kayak di video yang kemarin itu kayak misalnya apa tuh, kredit motor atau kredit mobil, itu tergantung salesnya ya, tapi kalau misalnya KPR rumah itu agak berat ya, buat teman-teman atau debitur yang namanya sudah masuk dalam daftar BI checking. Hanya BI checking loh. Kenapa jadi seolah-olah debitur ini akan ketemu dengan malaikat maut gitu ketakutannya. Ini udah resiko. Jadi hanya tinggal siapkan mental, dan rencanakan keuangan Anda berikutnya. Di hari-hari ke depan Anda harus sudah rencanakan lagi, fokus dengan pekerjaan untuk mencari uang, mengumpulkan, dan kemudian punya niat untuk menyelesaikan utang piutang yang ada dalam pinjaman online yang sudah Anda pakai. Gitu. Kalau belum ada uangnya jangan dipaksakan dulu, utamakan dulu kebutuhan rumah tangga, kebutuhan sehari-hari, kebutuhan keluarga, dan jangan Anda paksakan untuk menjual semua aset segala macam. Nanti yang ada Anda nggak punya apa-apa lagi. Ya, tinggal negosiasi kepada pihak debt collector, dan kalau memang belum bisa membayar sama sekali, ya risikonya nama Anda akan masuk dalam BI checking dan itu di blacklist. Supaya pada saat Anda mengajukan kredit berikutnya, walaupun di luar dari pinjaman online, itu Anda akan mengalami kendala. Hanya itu aja. Jadi tinggal atur kembali keuangan, kemudian fokus dengan pekerjaan, dan fokus dengan kesehatan. Jadi jangan terlalu sampai panik, sampai terlalu parno, berlebihan, dan abaikan aja setiap telepon atau WA ataupun SMS yang sifatnya meneror, menagih, dan tidak menyebutkan nama pinjaman online-nya. Itu abaikan saja, tutup, hapus akun WA Anda, ganti nomor telepon Anda, atau kalau perlu beritahu ke teman-teman bahwasanya Anda sudah mengganti nomor telepon atau nomor kontak. Ya, nggak ada itu aturannya bahwasanya kita tidak boleh mengganti nomor handphone.
Itu nggak ada aturannya, tidak ada pelanggarannya di situ. Memang tugasnya debt collector ini hanya mengganggu dan membuat pikiran Anda dan mengganggu emosi Anda. Gitu. Anda betul-betul dibuat emosi hanya dengan kata-katanya, dengan kalimat-kalimat di WA ataupun SMS ataupun email, agar Anda segera membayar. Padahal Anda belum memiliki dananya untuk membayar. Jadi kenapa Anda harus memikirkan itu? Ganti nomor handphonenya, hapus akun WA-nya, buat akun WA yang baru. Dan penghapusan data itu tidak mungkin. Penghapusan data itu tidak mungkin karena semuanya akses ke dalam perangkat handphone Anda itu semua sudah diduplikasi oleh pihak pinjaman online pada saat Anda mengajukan pinjaman online. Kapan data itu akan bisa tertutup? Pada saat memang kalau data Anda itu sudah tertimbun, sudah tertimpa-timpa oleh data-data yang baru. Mungkin itu butuh waktu 3 tahun, 4 tahun, atau 5 tahun. Pokoknya nunggulah sampai betul-betul tertimbun dan nama Anda itu pasti, data-data Anda itu pasti tidak akan terlihat lagi. Tapi pada saat di BI checking itu masih tersimpan. Makanya tetaplah punya niat untuk bisa membayar hutang piutang walaupun itu ilegal supaya hidup Anda tenang. Kalau belum ada dananya, Anda fokuslah kembali untuk bisa menata keuangan Anda, fokus kembali ke keluarga, dan fokus pada kesehatan Anda. Demikian, terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video dari Bang Alde Coach. Mudah-mudahan tetap semangat dan tetap bisa melanjutkan aktivitas sehari-hari, dan jangan lupa like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.